Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama Al-Fakir Said Abdul Mujib dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Asy-Syukriyah. Sebelumnya, yang Al-Fakir hormati Dr. Evan Hamzah Mukhtar MA/SY, dan izinkanlah Al-Fakir untuk mempresentasikan buku chapter Al-Fakir yang berjudul Manajemen Konflik Lembaga Pendidikan. Dalam dunia pendidikan, konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Perbedaan pandangan, nilai maupun kepentingan antara guru, peserta siswa, staf, dan pihak pengelola sering menjadi pemicu utama. Namun demikian itu, konflik bukan selalu sesuatu yang negatif apabila dikelola secara tepat. Dan konflik justru dapat menjadi peluang untuk menghindarkan perubahan inovasi serta perbaikan tata kelola lembaga pendidikan. Dari konflik dalam sekolah, madrasah, maupun pesantren dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internalnya meliputi perbedaan karakter individu, beban kerja yang tidak merata, komunikasi yang lemah, dan tidak jelas peran. Sementara itu, faktor eksternal dapat muncul dari kebijakan pemerintah, tekanan akreditasi, tuntutan orang tua, hingga dinamika yayasan. Pada lembaga pendidikan Islam, konflik seringkali semakin kompleks karena melibatkan budaya keagamaan, otoritas tokoh agama, dan sistem organisasi yang berbasis komunitas. Berbagai teori manajemen konflik menunjukkan bahwa cara penyelesaian konflik harus disesuaikan dengan situasi dan tujuan lembaga. Dalam pendekatan Thomas Kilmann, misalnya, menekankan 5 strategi penyelesaian, ialah menghindari, mengalah, bersaing, berkompromi, dan kolaborasi. Selain itu, prinsip keadilan baik distributif, prosedural, maupun ekstrasional menjadi faktor yang penting dalam menciptakan keputusan yang diterima oleh semua pihak. Dalam konteks Islam, ada nilai, musyawarah, amanah, dan islah berperan sebagai landasan moral dalam membangun penyelesaian yang adil dan harmonis. Adapun kepemimpinan visioner memiliki peran kunci dalam mencegah sekaligus menyelesaikan konflik itu. Pemimpin yang memiliki visi yang jelas mampu menyatukan arah gerak organisasi, menumbuhkan rasa memiliki, dan memperkecil potensi perselisihan. Kemampuan berkomunikasi secara terbuka, menunjukkan empati, dan menghadirkan solusi kreatif menjadi elemen penting dari kepemimpinan visioner. Dalam lembaga pendidikan Islam, kepemimpinan jenis ini mampu memperkuat budaya madrasah atau pesantren melalui nilai-nilai keagamaan, dialog terbuka, serta keteladanan moral. Dalam pengelolaan konflik yang efektif perlu ditopang oleh prosedur operasional standar yang jelas, pembentukan tim mediasi internal, dan budaya organisasi yang kolaboratif, pemberdayaan guru dan staf, pelatihan mediasi, serta sistem pelaporan yang terstruktur menjadi langkah strategis untuk mencegah konflik berkembang menjadi masalah besar. Dengan keterlibatan seluruh komponen sekolah itu, lembaga dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, dialogis, dan berdaya saing. Pada akhirnya ialah pengelolaan konflik harus menjadi bagian integral dari manajemen mutu. Dalam lembaga pendidikan, proses ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga memperkuat budaya organisasi, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, serta menjaga keberlangsungan pendidikan yang berkualitas. Dalam kepemimpinan yang visioner, komunikasi terbuka, serta kebijakan yang inklusif merupakan fondasi yang penting bagi terciptanya dalam lembaga pendidikan yang adaptif, harmonis, dan berorientasi pada masa depan dalam lembaga pendidikan tersebut. Baik, Al-Fakir akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.